sakit lagi, rumah sakit lagi. Serena mengerang putus asa di atas ranjang rumah sakit. Semua ini karena satu orang sialan, Eldrian, laki-laki asing yang sepertinya kenal dengan papi dan maminya. Dijatuhkan oleh Eldrian di trotoar, Kal Serena yang masih cedera jadi nyut-nyutan lagi. Mau tak mau dia harus dilarikan ke rumah sakit untuk pemeriksaan ulang, takutnya cedera lama terluka lagi atau bahkan ada cedera baru. Ada Kamala yang duduk di sebelah Serena. Maminya dengan setia memeluknya erat. Di depan ranjang Radit berdiri menantang Eldrian. Wajahnya menggelap sambil beberapa kali menunjuk Eldrian maupun Serena. Sedangkan Sagara ke ruang administrasi. Radit geleng-geleng sambil menepuk jidatnya berkali-kali, bisa-bisanya kamu lepasin pelukan kamu dari anak saya. Sekarang lihat anak saya, dia harus ronsen ulang. Gimana kalau ada masalah serius yang terjadi? Tanggung jawab kamu. Tanggung jawab, jawab Eldrian masih dengan wajah datarnya. Dia melirik Serena sekilas, mempertemukan mata mereka, sebelum kembali fokus pada Radit. Nikahin anak Pak Radit, heh. Radit berteriak sambil mengentak-entak kakinya. Sedangkan Serena terbelalak, wajahnya memerah hingga kedua telinganya. Buru-buru dia membuang wajah, takut perubahan warna wajahnya ini ketahuan dan semakin memalukan. Enak aja, balas Radit sengit. Mentang-mentang putri saya cantik dan udah cukup umur, jadi seenaknya main tanggung jawab buat nikahin. Ini kan masalah. Cedera fisik, selain minta maaf dan mengganti kerugian materi untuk pengobatan, kira Lara kamu mau berbuat apa untuk menebus kesalahan kamu, FL? Eldrian terdiam sesaat, sebelum menghela napas. Dalam, masalah saya melepaskan pelukan saya ke anak Pak Radit murni karena Pak Radit sendiri yang minta. Kebetulan di mobil saya ada dashcam, kita bisa lihat buktinya. Jadi, saya nggak salah dan saya nggak bisa dimintai tanggung jawab. Kepala Radit mulai berdenyut mendengar jawaban. Eldrian, benar-benar salah satu pengacara terbaik milik Ramallah, bukan hanya kaku, tapi tahu benar. Melindungi diri sendiri dari jerat hukum. Namun, Radit tetap tidak terima. Ini bukan masalah materi, tapi ini masalah putrinya. Oke, saya akui saya yang suruh. Dari posisi saya, siapapun tidak boleh menyentuh putri saya sembarangan selain saya atau kakaknya. Bukan berarti kamu bisa seenaknya jatuhin putri saya sembarangan, apalagi. Kondisinya dia pakai kruk. As a human, ini pure simpati. Pada akhirnya, Eldrian Haria menghela napas dalam, lalu mengangguk. Perlahan dia menghadap Serena. Selama beberapa saat, keduanya saling bertukar pandang. Serena tertegun. Eldrian sama sekali tidak mengubah ekspresinya, tetap datar. Sorot matanya juga terkesan kosong dan bosan. Dia, manusia, kan? Saya minta maaf, ucap Eldrian sambil menundukkan kepala singkat. Semoga lekas sembuh. Eldrian kembali menghadap Radit. Masalah biaya rumah Salt dan kebutuhan lainnya, akan saya urus, Pak. Maaf karena saya kurang simpatinya. Radit menepuk pundak Eldrian. Kita udah kenal lama, jadi kamu paham betul temperamen saya dan harapan saya ke kamu, kan? Lagi-lagi Eldrian hanya mengangguk kaku. Obrolan mereka terhenti saat tirai pemisah. Antaranjang UGD tersikap. Sagara muncul dengan selembar kertas di tangan. Saya panggil kamu ke Bali karena ada urusan. Radit kembali berbicara. Nada suaranya yang kesal ala bapak-bapak langsung berubah menjadi serius ala korporasi. Pekerjaan. Kita bertiga keluar aja, biar Serena dan Kamala di dalam. Eldrian dan Sagara jalan lebih dulu. Sedangkan Radit mendekati ranjang sejenak. Dek, panggil Radit. Dia mengusap-usap kepala Serena dengan sayang. Tiduran aja, istirahat. Begitu Serena mengangguk, Radit berlalu setelah bergantian mengusap kepala Kamala. Mami, panggil Serena. Si Eldrian itu, kerja sama papi, ya. Tadi aku baca kartu namanya, orang. Ramallah, iya. Kepala divisi legal, jawab Kamala. Sekaligus pengacara yang urus perceraian papi dan mami yang gagal itu. Seketika Serena tersenyum geli setiap kali teringat perceraian orang tuanya. Satu berusaha pisah, satu berusaha bersama. Namun, semesta seolah memaksa mereka untuk terus bersama. Jadi, mami sama papi udah fix rujuk nih. Goda Serena. Dengan sengaja dia mengusap-usap perut Kamala. Mata Kamala membulat. Semburat merah muncul di kedua pipinya. Bahkan tanpa sadar wanita itu berdiri dari sisi ranjang.
Dia berjalan mundur hingga terbentur meja di dekat ranjang. Minum obat nyerinya, Dek. Ain, minum, terus. Babo, ucap Kamala dengan agak terbatas. Serena sendiri diam-diam tersenyum geli. Kepalanya mengangguk saja, tidak ingin banyak komentar. Dia mendadak menikmati momen maminya malu-malu. Jika digoda dengan papinya, dasar pasangan vintage. Minggu malam sekaligus hari terakhir di Bali, sebelum besok pagi harus pulang ke Jakarta. Radit akhirnya berhasil menculik Kamala berdua. Tentu saja, daripada karma, lebih baik Radit terang-terangan kepada Serena dan Sagara. Untungnya satu sibuk bekerja, satunya sakit, jadi tidak terlalu ribut jika Radit berkencan dengan Kamala. Terpenting makan malam sudah siap dan mereka tinggal makan. Dari Gianyar, Radit menyetir menuju Nusa Dua bersama Kamala. Dia sengaja memesankan restoran seafood terbaik di sini. Gimana? Enak? Tanya Radit begitu makanan di piring mereka habis. Kamala menatap piring-piringnya yang kosong, lalu mengangguk. Dia langsung berpangku dagu sambil menatap Radit. Next time kalau ke sini ajak anak-anak biar. Enggak, kualat, ingat Kamala. Radit mendengkus geli. Tenang, Mala. Aku udah pesenin mereka makanan di restoran ini, tapi aku kirim ke villa. Khusus kamu dan Dede, makannya di restoran tepi pantainya. Hitung-hitung sekalian hiburan dan kencan kecil-kecilan. Pengertian juga, gumam Kamala. Dia menepuk pundak Radit. Good, good. Selama beberapa saat Radit dan Kamala hanya saling bertukar pandang, sebelum istrinya itu berdeham, lalu mengalihkan tatapan. Dengan canggung, Kamala melirik jam tangan. Dia berbisik lirih, masih jam 8, masih sore. Kita ke pantai. Ajakan yang tidak mungkin Radit tolak. Apalagi Kamala tampak bersemangat hingga berdiri lebih dulu. Buru-buru Radit meraih jasnya yang sejak tadi dia bawa kemana-mana itu. Disampirkan jasnya itu ke pundak Kamala, lalu berbisik tepat di telinga sang istri. Pakai yang benar, angin pantai terlalu berangin. Kamu hamil, Mala. Kamala menurut. Dia mulai membenarkan jas Radit untuk dia kenakan, menutupi gaun biru bunga-bunganya malam ini. Perlahan mereka menuruni tangga restoran, lalu berdiri di atas pasir putih. Tidak banyak orang yang berada di sekitar, semua seolah kompak memilih berada di restoran untuk menikmati malam dan deburan ombak. Baik Radit dan Kamala, mereka berjalan beriringan. Badan berdempetan. Tangan Radit ingin meraih tangan Kamala untuk dia genggam, tapi malam ini, entah kenapa dia merasa canggung dan malu. Ya ampun, gue bukan ABC. Radit memaki dirinya sendiri. Untuk apa dia malu-malu menggandeng tangan Kamala? Mereka sudah menikah 20 tahun. Ketika Radit merasakan tangannya dan Kamala tak sengaja bersentuhan, Radit berinisiatif lebih dulu menggandengnya. Satu persatu jari mereka bertautan. Dit, Kamala yang lebih kelulu memecahkan keheningan, membuat Radit melirik sambil bergumam sebagai balasan. Kalau dipikir-pikir kita jalan berduaan gini bisa dihitung dengan jari nggak sih? Kamala mendengkus keras sambil menggeleng. Tas sahabatan aja sering berduaan, tapi begitu marit, kita jadi nggak pernah punya momen berdua. Kalau nggak sama anak-anak, ya sama orang tua. Kayaknya nasib karena dari sahabat langsung lompat jadi calon orang tua. Ucapan Kamala itu membuat Radit menghentikan langkahnya. Ditariknya sang istri mendekat, lalu membawanya menghadap ke laut lepas. Masih sambil menggandeng tangan Kamala, Radit jadi termenung. Dia mulai mereka ulang kehidupan mereka sebagai pasangan. Ucapan istrinya benar, ini adalah kali pertama mereka benar-benar berdua untuk berkencan, bukan karena suatu urusan. Kita akan lebih sering kencan lagi ke depannya, janji Radit sambil menatap Kamala. Kedua sudut bibirnya tertarik ke atas dengan lembutnya. Salahku karena hikin kita melewatkan fase paling penting dalam hidup. Pernikahan kita, kencan sama kamu sebagai pacar. Tenang aja, Mala, aku pastikan anak-anak nggak akan gangguin kita. Kamala menghadiahi Radit sikutan di perut pria itu dan juga dengkusan geli. Ingat, performa kamu sebagai suami, Dit. Jangan kira karena sibuk dan berbagai masalah, aku mendadak lupa kalau kamu lagi cari poin. Iya, mereka terkekeh bersama, sebelum sibuk dengan pikiran masing-masing. Keheningan malam itu mendadak pecah saat mendengar tepuk tangan Ryu dan teriakan yang saling bersahut-sahutan. Sontak Kamala dan Radit menoleh ke sumber suara, tak jauh dari tempat mereka berdiri, di tepi pantai. Yang sama, ada sekitar belasan anak seusia Sagara dan Yang Serena.
Mereka kompak mengenakan pakaian serba putih. Semuanya membawa properti seperti balon, konfeti, papan, bahkan ada yang membawa bunga. Will you marry me? Kamala membaca tulisan yang ada di papan, lalu menggeleng. Ternyata mau. Lamaran. Radit mengangguk. Dia sudah akan mengabaikan acara orang asing itu. Hanya saja, perhatiannya malah teralihkan ke arah Kamala yang terus menatap dengan sorot asing ke acara lamaran tersebut. Kadang-kadang kalau lihat begini lucu juga ya, Dit. Kamala kembali berbicara pelan. Fokusnya masih ke acara orang-orang asing itu, kayak nggak ngangka aja kita udah melewatkan 20 tahun gitu aja. Nggak ada pacaran, nggak ada tunangan, apalagi lamaran. Seketika Radit menelan ludah. Pipinya seolah ditampar keras oleh tangan tak kasat mata, menyadarkan betapa jahatnya dia dulu kepada Kamala dan 20 tahun pernikahannya. Malah, tangan Radit mengepal kuat-kuat. Setelah semua ini, dia tidak mau kehilangan Kamala lagi. Dia salah sudah merenggut masa muda sang istri, dan tidak mungkin mengembalikannya. Jadi, satu-satunya yang Radit bisa lakukan sekarang adalah mewujudkan mimpi-mimpi kecil Kamala yang bisa mereka lakukan saat ini. Mala, panggil Radit, membuat Kamala menoleh. Aku mencintaimu. Tahu-tahu saja wajah Radit mendekati Kamala. Mata wanita itu melebar saat bibir mereka bersentuhan. Lembut di tengah embusan kencang angin pantai. Dingin, tapi bersama Kamala akan selalu hangat bagi Rarlit. Pada akhirnya, liburan pun harus benar-benar berakhir. Kembali ke Jakarta artinya harus menghadapi rentetan pekerjaan yang tidak ada habisnya. Radit dan Kamala sibuk dengan ramalan,